Recording in progress. Recording in progress. Cerita hacker yang tadinya hanya orang utak-atik menjadi penetrator, orang yang memasuki sistem, itu menjadi populer ketika ada kasus namanya Pengo. Pengo itu seorang hacker dari Jerman Timur. Sebelumnya dia dibayari KGB untuk mencari hal rahasia di Amerika. Dia masuk ke sistemnya Clipperstone. Utak-atik akhirnya ketangkap lah. Ya, jadi dari situlah, dari novel Kuku X inilah menginspirasi beberapa film. Contohnya War Games, film-film tentang hacker pertama. Kemudian ada Die Hard 4 lah yang berikutnya lah. Nah ini yang menggeser arti hacker yang tadinya tukang kutak-atik menjadi hacker yang penetrator, masuk ke sistem. Tentu saja ada hacker yang ingin menjaga nafas kejiwaan hacker aslinya. Mereka tetap membentuk namanya yang terkenal adalah Chaos Computer Club hacker di Jerman. Mereka itu hanya tertarik kepada apa sih rahasia tekniknya, bukan memanfaatkan ekonomi. Jadi dia menemukan celah dalam online banking, tidak dimanfaatkan untuk transfer duit, tapi dia panggil wartawan, dia tunjukkan, ini loh seperti ini. Jadi intinya adalah mereka bukan dengan menemukan cara mendapatkan uang, tapi menyadarkan masyarakat apa risikonya. Yang memang beberapa istilahnya kutak-katiknya CCC ini sangat ngetop, sampai ada satu gedung, dia pasangi lampu, dia pakai main game dari jarak jauh. Jadi levelnya dia punya acara setiap Desember tuh setelah Natal itu namanya Chaos Computer, Chaos Communication Congress atau juga dikenal Net Festival. Itu pada berkumpul lah. Ada yang membuat alat musik sendiri dan lain sebagainya, itu meriah. Nah, jadi nilai-nilai hacker itu pada dasarnya adalah semangat keterbukaan, sharing pengetahuan. Teknologi diharapkan memberikan manfaat bagi seluas-luasnya bagi publik. Teknologi bukan alat pengendali publik secara luas. Kemudian komunitas itu terbentuk karena ketertarikan teknologi. Artinya di hacker itu mereka yang punya semangat hacking ini biasanya membentuk komunitas. Ya, diantaranya contohnya ini saya ambil beberapa contoh komunitas yang ada di Indonesia. Saya seperti komunitas kecoak elektronik yang lama, Jogja Free Xcode, Surabaya Hackerlink, kemudian komunitas Linux. Ya. Ini adalah komunitas-komunitas yang sebenarnya sharing pengetahuan. Tentu saja ada komunitas Blender Army, ada di Bali yang komunitas ingin memanfaatkan IT untuk pendidikan, namanya Melajah ID. Kemudian dulu guru-guru TIK membuat Jardiknas, itulah komunitas. Dan tentu saja relawan TIK, itu ada salah satu bentuk komunitas yang intinya ingin sharing pengetahuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi kepada masyarakat. Ini. Recording in Kenapa? progress. Jadi nah ini mereka bukannya dimanfaatkan. Waktu itu ada politisi foto seperti ini, jari-jarinya ditiru gitu. Nah ini yang mereka lebih intinya adalah memberikan kesadaran bahwasanya ada beberapa risiko-risiko. Nah, kasus cracker ataupun penetrator yang top misalnya Karl Koch tadi yang masuk ke Amerika, ditangkap Clipperstone, Kevin Mitnick yang juga telah memasuki beberapa sistem ya. Kemudian Kim Smith, ini adalah membuat cracker itu menjadi sangat terglorifikasi di media, sangat dipopulerkan sehingga orang sering berpikir, oh, yang namanya hacker itu mereka yang masuk ke sistem. Jadi saya katakan penetrator itu orang yang masuk ke sistem secara tidak sah. Tapi ada dua jenis. Yang satu secara legal dibayari perusahaan untuk menguji sistemnya, ya tes penetrator. Yang kedua secara ilegal, itulah yang dikenal sebagai cracker. Jadi kita harus membedakan. Caranya sama, hanya motifnya berbeda. Nah, biasanya kalau yang sifatnya cracker, penetrator yang cracker, dia hanya ingin di famous, ngetop. Ya, dia setelah ini masuk berita, di list. Ini nih biasanya apa polanya seperti itu. Jadi kita harus bedakan antara hacker dan cracker dari biasanya kalau hacker itu dia tidak ingin merusak data, nggak ingin ganti website. Dia hanya memberitahu. Cracker cenderung seperti itu.
Hacker biasanya akan menjaga kode etik, cracker agak kurang menjaga. Hacker biasanya nggak mau dikasih tahu, nggak mau ngasih tahu, saya hacker nih. Biasanya agak low profile lah ya. Kalau cracker malah ingin pamer, saya ini hacker. Biasanya seperti itulah. Bila perlu, hacker yang baik itu tidak akan meninggalkan jejak yang merusak. Jadi inilah dua hal yang motifnya yang berbeda. Alat bantunya bisa sama, masuk ke sistem sama, tapi motif dan apa yang cara mereka melakukan dan etikanya yang mereka berbeda. Nah, pada saat ini banyak penetrator itu juga dimanfaatkan negara. Korea Utara banyak memanfaatkan tenaga mereka untuk masuk. Juga ada beberapa hal lah seperti kasus Iran diserang sebagai Stuxnet itu. Apakah mungkin ada negara yang mengkoordinir para penetrator itu masuk ke sistemnya? Jadi sekarang ini kondisinya memang agak bercampur di antara motif positif dan motif negatif. Tinggal dari sisi siapa. Kan selalu itu dunia hanya masalah persepsi ya, plus minusnya. Nah, yang membedakan adalah pola kerja. Kalau seorang hacker yang menjadi masalah ketertarikan teknis, biasanya ataupun sistem penetrator yang legal, dia diberikan satu target, dia akan mencari dengan semua teknik celahnya di mana. Tapi kalau cracker, karena dia utamanya adalah hanya masuk sistem untuk defame, dia punya salah satu metode, dan dia akan coba ke semua sistem. Misalnya mass scanner. Sampai ketemu celah, dia masuk. Ini beda cara pola kerja, karena yang satu memang saya yang akan menguji sistem tersebut. Kalau saya masuknya di sistem lain, ya saya nggak menguji sistem tersebut. Kalau yang satunya adalah dia akan menguji. Nah, tentu saja para hacker dan cracker itu nantinya kalau mau positif bisa menjadi konsultan security. Konsultan security itu ada yang bisa menjadi ofensif, dia menguji sistem masuk. Dia defensif, karena dia tahu bagaimana mengujinya, dia bisa mempertahankan, ataupun dia menjadi postmortem, forensik, karena dia tahu bagaimana menyerangnya, bagaimana mempertahankan, saya tahu bagaimana jejaknya. Nah, itulah yang dikenal mereka yang di dalam postmortem itu dikenal sebagai digital forensik. Ya. Nah, satu hal yang kenapa mereka bisa masuk adalah karena persepsi keamanan informasi yang masih di pengguna. Saya selalu mengingatkan, sebaiknya kita tidak melawankan kenyamanan dengan keamanan. Kenyamanan itu harus aman. Kenapa? Kalau saya bawa ban serep, itu nyaman atau tidak? Itu nyaman kalau ban kita bocor. Artinya apa? Kenyamanan dan keamanan di persepsi pengguna harus menjadi satu. Dengan cara itulah mereka mau memasang antivirus, hati-hati dengan password. Sebab kalau kita pisahkan, orang akhirnya nggak nyaman. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, mengeksploitasi kelemahan pengguna ini banyak digunakan para penetrator. Apalagi manusia Indonesia itu punya 3 fakir. Fakir baterai, fakir bandwidth, fakir storage. Fakir baterai memudahkan orang selalu nyolok ada USB, charger, akhirnya kita kena. Fakir bandwidth, kita lihat akses point gratis, kita login, padahal kita dibelokkan ke fake website. Fakir storage, ada orang meninggalkan flash disk, kita ambil, kita colokin ke komputer kita kena virus. Nah, penetrator akan selalu menggunakan namanya social engineering, memanfaatkan celah-celah manusia untuk masuk ke sistemnya, karena manusia adalah sisi terlemah pada keamanan sistem. Ini yang harus kita paham. Jadi membangun keamanan informasi Indonesia secara luas, kita tidak bisa mengabaikan manusianya. Jadi saya baik sekali kegiatan seperti cyber kreasi ini meningkatkan awareness sehingga pengguna itu harus hati-hati, karena itulah titik paling lemah daripada keamanan sistem. Sering bahaya tersembunyi kita tidak sadari, kita download tema, ada sistem keyboard bagus nih di Android, cakep, padahal sebenarnya dia menangkap semua ketikan kita. Jadi sering hal-hal yang simpel itu berbahaya, ya. Dia mengirim file, tolong update aplikasi X, ternyata setelah kita klik update, dia malah menginstal malware. Jadi kuncinya adalah pengguna harus hati-hati. Ya, jadi beberapa hal-hal simpel itu bisa menjadikan hal-hal berbahaya intinya. Tapi satu hal, saat ini kita punya jejak di mana-mana, jadi jangan menganggap, dengan sekarang kita bisa ngomong seenaknya di internet, kita nggak akan punya jejak. Hidup kita ini sudah dikelilingi oleh jejak. Ya, di BTS ada jejak kita masuk, kita pakai access point ada jejak kita pakai Facebook ada jejak kita belanja juga ada jejak kita. Jejak itu di mana-mana. CCTV ada jejak kita. Jadi justru itu hati-hati. Jangan kita sembarangan ngeklik, jangan kita sembarangan share, karena jejak itu akan bisa diikuti. Termasuk apabila jejak itu sudah dihapus. Teknik-teknik digital forensik masih bisa membangkitkan kembali jejak tersebut. Kemudian kemudian hal-hal yang seperti tidak terkait pun bisa ditelusuri, bisa dikorelasi. Sehingga akhirnya jejak kita itu akan tertelusuri. Jadi
Kepada para pendengar, peserta, mohon hati-hati, jangan gunakanlah internet dengan hati-hati, jangan sembarangan menyebarkan hoax, memberikan berita bohong, ataupun melakukan kegiatan negatif, karena sebetulnya akan bisa ditelusuri jejaknya pada saat ini. Karena hidup kita itu sudah dikelilingi oleh rekam jejak digital secara aktif maupun pasif yang tidak kita sadari. Ya, istilah yang namanya ada teknik namanya digital forensik. Indonesia juga sekarang sudah punya tenaga-tenaga digital forensik. Tentu saja selalu seperti polisi dengan kriminal itu antara berlawan-lawanan, ada teknik ancaman anti forensik. Teman-teman forensik digital juga semakin baik dengan teknologinya. Jadi akhir kata, suatu keamanan itu adalah proses, bukan barang yang bisa dibeli. Dan yang terkait pada proses itu adalah manusia. Awareness literasi dari pengguna adalah salah satu hal penting di dalam meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko akibat keaktifan para cracker-cracker tersebut. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke Pak Bade, terakhir malah keluar Pak materinya. Iya. Wah, ini materinya sangat menarik tuh. Bapak lihat di chatroom banyak pertanyaan karena saking ininya ya, penasaran gitu. Dengan digital forensik tadi Bapak, hacker, cracker dan segala macam. Oke Pak. Terima kasih Pak Made, nanti kita lanjutkan di pertanyaan ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya pemaparan ketiga itu dari Bapak Robi Armilus SSOS MSI. Beliau adalah Direktur Sosial Corner Institute atau peneliti suku Petalangan yang mana hari ini akan membawakan pemaparan digital culture, yaitu angkat budaya suku Petalangan di kancah nasional. Pak Robi sudah ready? Halo, cek. Oke Pak Robi, silakan Pak, di-share dulu Pak. Ya. Sudah muncul, Pak? Oke, sudah muncul Pak. Mari Pak, kita mulai berarti ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan seluruh narasumber yang hadir pada siang hari ini, dan juga kepada seluruh peserta webinar literasi digital. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Robi Armilus. Saya kelahiran di Pelalawan, Riau tahun 93. Kuliah di Universitas Riau, jurusan Sosiologi, S1 dan juga S2 di Undri. Di sini ada abang saya, Bang Andika, senior, dan juga salah satu panutan bagi pemuda di Riau. Belum pernah jumpa langsung memang, tapi nama, kemudian kontribusi dan dedikasi dia di bidang kepemudaan, terutama budaya suku Sakai, itu menginspirasi saya juga di suku Petalangan. Kebetulan saya sendiri adalah salah satu masyarakat asli yang ada di Riau, yaitu di suku Petalangan. Jadi di Riau itu, untuk informasi kepada seluruh hadirin, itu ada suku asli, di mana salah satunya itu ada suku Sakai. Ini banyaknya di daerah Bengkalis. Sekarang udah pecah jadi Sia, kemudian ada Meranti juga. Kemudian saya sendiri dari Pelawan, yaitu suku Petalangan. Kemudian ada suku Talang Mama di Indragiri Hulu, ada suku Laut, suku Bonai di Rokan Hulu, suku Laut ada di bagian daerah pesisir, kebanyakan ada di Inhil. Nah, itu pengantar. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara soal digital culture, kemudian terkait dengan pemanfaatan media digital pada hari ini untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, kemudian maupun budaya yang kita sukai, itu sangat mudah. Apa yang saya share ini merupakan apa yang sudah saya lakukan terkait dengan upaya mengenalkan suku Petalangan ke tingkat nasional. Nah, berbeda dengan suku Sakai dan suku-suku yang lain, suku Petalangan sendiri dia sedikit termarginalkan, dalam arti dia tidak menjadi sorotan, terutama dalam segi kebijakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di nomenklatur komunitas adat terpencil, suku Petalangan sudah tidak masuk lagi bagian dari kategori KAT. Tapi suku-suku seperti Sakai, Talang Mama, kemudian Bonai, itu masih masuk. Jadi kalau dicari data di Kementerian Sosial, di Dinas Sosialnya, kalau dicari program pemberdayaan untuk suku Petalangan, itu tidak akan bisa dijumpai.
karena memang secara nomenklaturnya dia udah nggak memenuhi kriteria untuk masuk KAD. Nah, otomatis suku Petalangan mengalami yang namanya marginalisasi secara kebijakan, karena artinya dia kehilangan manfaat untuk mendapatkan upaya pemberdayaan dari pemerintah. Sementara kita tahu pemerintah melalui Kementerian Sosial itu dalam beberapa tahun terakhir ini punya yang namanya pendamping KAD, artinya pendamping untuk masyarakat terpencil. Kemudian ya program-program tertentu untuk dari 3T itu juga nggak dapat jadinya gitu. Nah, jadi upayanya lebih upaya untuk mengenalkan ke publik terkait dengan kebudayaan yang ada di suku Petalangan. Karena kalau kita bicara soal kebijakan itu kan di ranah yang perlu sedikit advokasi, negosiasi dan lain sebagainya, perjuangannya jauh lebih tinggi di dunia politik. Nah, ini yang sudah saya lakukan terkait dengan upaya mengenalkan budaya Petalangan di tingkat daerah maupun nasional. Yang pertama itu buat konten. Buat konten ini bisa berupa tulisan, gambar ataupun video. Nah, di akun pribadi saya sendiri sebenarnya kalau teman-teman buka IG, Facebook, kemudian blog, itu orang-orang akan mengenal saya sebagai Robi mana? Robi Petalangan. Kenapa? Karena yang saya share itu terkait dengan aktivitas budaya Petalangan. Ya, budaya-budaya yang memang hari ini terancam eksistensinya, ya karena faktor globalisasi dan juga modernisasi. Nah, misalnya itu ada namanya tradisi-tradisi di suku Petalangan yang dulu itu menjadi kearifan lokal, seperti menumbai madu sialang, itu yang kemudian sudah tidak bisa dilestarikan lagi dengan optimal dikarenakan instrumen yang paling penting dalam masyarakat adat itu sudah tidak ada lagi. Di Riau secara umum, terutama di Petalangan secara khusus, instrumen itu ada dua kalau bicara soal masyarakat adat ya. Pertama adanya hutan adat. Kemudian ya keberadaan juga dari tanah ulayat. Nah, dua elemen penting ini itu selalu menjadi wacana konflik antara perusahaan dan masyarakat adat, kemudian pemerintahan gitu. Nah, itu yang kemudian sudah nggak ada lagi. Jadi syarat untuk melaksanakan ritual menumbai madu sialang itu ada namanya pokok pohon sialang yang menjadi tempat bagi lebah untuk membuat sarang. Sehingga kemudian nanti para juragan atau juagan yang kemudian nanti melakukan proses ritual itu kemudian nanti melakukan ritual nyanyian di malam hari untuk mengambil madu. Dan caranya itu pun dengan cara bernyanyi untuk merayu sang ratu lebah agar keluar dari sarangnya. Sehingga ketika pemanjat mengambil madu, dia nggak digigit oleh lebah. Nah, ini lebih soal nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian juga soal tradisi ladang bepindah. Di suku Petalangan sendiri punya berbagai macam kearifan lokal dalam menjaga ekosistem alamnya terkait dengan adanya kawasan untuk peladangan, kemudian untuk pemukiman, kemudian terkait dengan kawasan yang harus dilindungi. Dalam hal ini misalnya rimba kepungan sialang. Di tempat saya sendiri di Desa Betung itu masih ada sekitar 4 kepungan sialang lagi dengan rata-rata luasnya itu 20 hektar dan itu berada di tengah-tengah areal perusahaan. Artinya kan jadi sebuah anomali ya di tengah hamparan hutan karet dan kelapa sawit. Di sana masih ada seonggok sisa-sisa peninggalan yang boleh dibilang menjadi semacam bukti bahwasanya ya masih ada nih sisa-sisanya. Tapi cuma sekedar ada aja. Enggak kemudian bisa untuk dioptimalkan. Itu yang pertama terkait dengan membuat konten digital berupa tulisan, gambar atau video. Kemudian yang kedua, ini dia. Ini contoh microblog yang saya buat di Instagram. Bisa ditengok di Instagram saya, Robi Armilus. Di sana saya men-share terkait dengan profil suku Petalangan itu apa, kemudian makna tradisinya apa, kemudian mantranya apa. Nah, ini semua yang saya share di sini merupakan hasil penelitian saya. Jadi saya S1 itu meneliti juga tentang suku Petalangan, S2 saya meneliti tentang suku Petalangan. Kemudian paper nasional saya yang jebol di UGM itu juga terkait dengan Petalangan. Bicara soal tentang peran batinnya, kemudian tentang pelaksanaan tradisi dan budayanya, kemudian juga bicara soal eksistensi budaya suku Petalangan sendiri. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan dengan singkat tentang profil suku Petalangan.
Nah, ini upaya yang mungkin bisa dilakukan bersama oleh teman-teman dengan isu kedaerahan. Kalau mau mengangkat bagaimana sih kita mau mengenalkan warisan budaya leluhur kita. Diharap dapat kalau turun. Dan kemudian juga kearifan lokal di daerah kita. Selama di kampung kita ataupun di media kita. Cek, masih kedengaran suara saya, Pak? Masih Pak, masih silakan Pak. Baik. Mohon yang lainnya di mute dulu ya. Oke. Yang kedua yaitu membuat blog. Jadi dari tahun 2016 saya itu buat blog sendiri di Blogger dan itu namanya isipetalangan.com. Baru kemudian belakang saya ganti dengan nama saya sendiri gitu kan. Tapi tulisannya tetap tentang terkait dengan petalangan. Tapi hal ini nggak harus seperti ini juga. Teman-teman juga bisa lakuin dengan menulis di platform seperti Kompasiana atau di Detik dan lain sebagainya. Itu kan blog yang bisa diisi oleh teman-teman dan itu gratis gitu. Nah ini tampilan tulisan saya terkait dengan suku Petalangan. Boleh juga diklik nanti, dicari di Google terkait dengan blog saya robbyarimulas.com. Nanti di sana akan ada penjelasan terkait dengan sejarah suku Petalangan, tradisinya dan lain sebagainya. Ya, ini yang sesuatu hal yang pada hari ini masih minim ya anak-anak muda yang kemudian dengan bangga mengenalkan kebudayaannya, sehingga dengan adanya internet menurut saya jadi momentum untuk kemudian setiap orang daerah, orang-orang suku asli dan orang-orang yang punya kebijakan atau ketertarikan dengan isu tertentu untuk menampilkan kesukaannya, minatnya gitu, sehingga kemudian orang lain jadi tahu. Dan karena ini juga alhamdulillah ini menjadi salah satu penyebab yang kemudian membuat saya ditemukan oleh banyak kesempatan. Jadi karena dari awal branding saya itu adalah orang Petalangan, dan qadarullah dalam waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2017 perhatian para akademisi baik nasional maupun internasional itu tertuju kepada isu-isu masyarakat asli. Dan jika mereka datang ke Riau untuk melakukan penelitian tentang masyarakat asli, pasti kebanyakan bakalan memilih meneliti untuk di suku Petalangan. Hal ini diakibatkan oleh secara jarak dia lebih jauh mudah dijangkau dari wilayah Kota Pekanbaru. Kemudian secara literatur di dunia akademis dia juga bisa dan banyak ditemui. Karena kebetulan karya besar Tenas Effendi almarhum budayawan Melayu terkait dengan kemelayuan itu masterpiece-nya adalah terkait dengan suku Petalangan, yaitu Nyanyi Panjang Bujang Tandomang. Nah itu buku yang ribuan halaman yang kemudian itu menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti luar negeri untuk mencari tahu terkait dengan budaya Melayu yang ada di Riau. Selanjutnya kemudian karena kesempatan itu juga kemudian banyak dosen-dosen dari luar negeri, dari UM, University of Malaya, yang kemudian datang ke Riau dan kemudian juga meneliti terkait dengan budaya suku Petalangan. Dan karena saya adalah orang yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bertanya, maka kemudian saya kemudian diajak untuk terlibat dalam penelitian. Jadi alhamdulillah itu kemudian menjadi support untuk saya untuk kemudian bisa lanjut S2 di Undri gitu. Jadi maksudnya ketika kita rajin menulis seperti ini, kita nggak tahu kesempatan itu datang dalam bentuk apa gitu. Kemudian yang ketiga, yang selalu jadi yang pertama ya, yaitu jadikan karya ilmiah. Nah ini berlaku bagi mahasiswa, nggak harus mahasiswa juga, bagi orang-orang yang mau tertarik di dunia kepenulisan bisa juga ikut kegiatan karya tulis ilmiah di daerah, lokal maupun nasional. Sehingga kemudian ini bisa menjadi barang yang akan menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber rujukan bagi banyak orang. Nah ini hasil salah satu contoh hasil dari skripsi saya ketika S1. Saya waktu itu meneliti terkait dengan perubahan peran batin di suku Petalangan. Nah intinya dengan adanya di sini paling tidak yang tadi disampaikan oleh Pak Made tadi, bahwasanya kita meninggalkan jejak gitu. Dan saya ingin meninggalkan jejak yang baik, jejak yang kemudian bisa diikutin, jejak ketika nanti generasi seterusnya mencari tahu soal suku Petalangan itu apa,
ketika mereka mencari dan bertanya kepada Mbak Google, maka paling tidak muncul di antara sekian banyak pilihan, ada yang orang petalangan langsung yang mencari tahu, yang menulis terkait dengan petalangan. Artinya bukan lagi orang luar, bukan peneliti dari luar negeri yang kemudian men-share hasil penelitiannya gitu, tapi langsung putra petalangan langsung yang kemudian memvalidasi terkait dengan temuan-temuan yang ada di kehidupan petalangan. Ya walaupun secara penelitian akademis dianggap agak sedikit bias karena sebagai orang tempatan, tapi justru di sanalah letak aspek validasinya di sana. Karena sebagai orang tempatan yang lahir besar di sana, dia bisa memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda dibandingkan orang luar. Ini yang jadi daya dorong dan juga jadi semangat untuk kemudian kenapa saya kemudian ngambil isu terkait dengan suku petalangan. Bahkan nanti insya Allah S3 saya pun nanti juga akan meneliti terkait dengan suku petalangan. Ya biar kafah sih. Jadi jenjang S1, S2, S3-nya itu tetap menggali dan kemudian mempublikasikan terkait dengan budaya suku petalangan. Ya, saya percaya bahwasanya dengan menulis dan berkarya di dunia digital, sejatinya kita telah meninggalkan legacy untuk anak cucu kita ke depannya. Nah, setiap kita ini kan ingin meninggalkan kesan yang baik gitu. Nah, ketika kita ingin meninggalkan legacy itu artinya warisan, peninggalan. Kita ingin itu ingatan yang baik. Ya, karena kita berharap siapa tahu ingatan baik itu yang kemudian nanti bisa menjadi salah satu penyebab pahala jariah bagi kita dan kemudian penyebab juga bagi kebaikan-kebaikan di kehidupan kita. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan lagi. Silakan bertanya bagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan juga untuk bergabung dan berbagi dalam kesempatan ini. Afwaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali Pak Robi. Ini bagus sekali. Ini cara kita memelihara budaya kita dan juga melalui literasi digital ya, lebih diperluaskan. Mudah-mudahan banyak orang yang masih tertarik dan mudah-mudahan karena itu akan menjadi lebih safety di sananya gitu ya. Oke Pak Robi, nanti dilanjut dengan pertanyaan nih. Kayaknya banyak juga pertanyaan untuk Pak Robi sudah muncul di chat box. Oke, kemudian untuk berikutnya, nah ini kalau tadi tokoh suku Petalangan, sekarang beliau adalah tokoh pemuda Sakai Riau, Bapak Andika Putra Kennedy, ST. Bapak Andika sudah on, Pak? Beliau hari ini akan mengambil tema digital ethics, masih itu fakta vs hoax ya. Pak Andika? Yap, saya. Ya, coba di-share dulu, Pak. Ya, ini lagi nge-share. Oke. Bisa masuk? Oke, siap, Pak. Ya, 20 menit untuk presentasinya, Pak. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore untuk bagi kita semuanya. Kemudian salam dulu sama Dinda Robi Armilus. Ya. Luar biasa. Ya, Memang kemarin saya juga mau ngambil tentang budaya ini gitu, tapi lebih tertarik dengan pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax, fakta vs hoax. Nah, cuman ini juga nyambung ceritanya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya. Sinkron dia. Kalau saya menyampaikan tentang pentingnya pemahaman membedakan informasi hoax. Baik, mungkin ini sudah menjadi sebuah makanan keseharian kita ya, bagi masyarakat Riau khususnya. Bahwasanya masyarakat Riau ini banyak menggunakan media sosial, tetapi kadang tidak tahu mana yang hoax dan mana yang faktanya. Dan juga seperti yang saya sampaikan hari ini mengenai tentang faktanya, merupakan kabar akurat dengan sumber atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, sementara hoax merupakan kabar diduga palsu, bersifat meresahkan dan kebenarannya tak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nah, hari ini masyarakat kita lebih cenderung melihat dengan gambar ataupun judul, sehingga mereka bisa mengatakan oh ini benar gitu. Padahal
kita harus menyadari dengan apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Kata orang, jangan lihat kulitnya tapi isinya dulu juga dilihat. Nah, baru kita bisa mengatakan bahwa ini benar. Sama kita sepertinya membeli mangga. Kalau si A mengatakan mangga di sana itu busuk, tiba-tiba kita langsung percaya gitu. Oh iya, mangga sana busuk, tidak usah beli lagi gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Masyarakat yang cerdas, tentunya kalau dapat kabar mangga sana yang busuk, tentu kita harus beli dulu. Kita beli sendiri, kita kupas, benar tidak faktanya, bahwasanya mangga di sana busuk. Nah, hari ini juga kita harus mengetahui dengan adanya keresahan ataupun hal-hal yang menjadi sebuah tendensius, kemudian menjadi sebuah provokasi, terjadinya karena media sosial yang pada intinya masyarakat harus jeli melihat harus kehati-hatiannya atau mawas diri kerap termakan tipu hoax dengan berbagai tajuk atau judul pemberitaan yang sangat menarik namun bersifat merugikan diri sendiri. Kemudian edaran berita hoax sangat teramat meresahkan. Oleh karenanya masyarakat wajib mendapatkan edukasi terpadu untuk meningkatkan kesadaran dalam menangkal berita palsu. Kemudian sama-sama kita ketahui sebenarnya bahwasanya menurut catatan Dewan Pers di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, media yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300 media. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebabkan berita palsu di internet mesti diwaspadai. Jadi buat seluruh masyarakat Riau khususnya, karena kita yang di Riau ini yang selalu terkadang mendapat pemberitaan yang hoax karena tidak mengetahui sumbernya dari mana dan kebenarannya seperti apa, situs apa yang menyampaikan pemberitaan tersebut. Sama juga menyambung cerita mengenai tentang kebudayaan yang disampaikan Dinda Robi Armilus tadi, bahwasanya ada media yang menaikkan atau pemberitaan bahwasanya pengobatan petalangan itu begini loh sebenarnya begitu. Tapi dia tidak tahu yang kebenaran dan keabsahannya pengobatan petalangan itu seperti apa. Nah, yang tahu itu kalau pemberitaannya narasumbernya itu adalah Dinda Robi Armilus. Karena dia sendiri yang mengetahui gitu. Bahwasanya ini benar, faktanya begitu. Tapi kalau saya yang mengatakan, Andika Sakai mengatakan bahwa pengobatan petalangan seperti itu belum tentu ada kebenarannya. Karena saya hanya meraba-raba dan hanya secara logika, ada kesamaan dengan pengobatan suku Sakai. Memang petalangan ini sama dengan suku Sakai. Bahkan pengobatannya pun juga sama. Ada memakai damar api. Ya, mungkin begitu Dinda Robi. Kemudian untuk selanjutnya, masyarakat harus mempunyai tips dan trik menangkal hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif dan tendensius. Kemudian jika ada masyarakat membaca pemberitaan, kemudian dia hanya melihat judul, kemudian tidak melihat isi, kemudian tidak mencermati sumber atau alamat situs pemberitaan, maka dia akan terbawa arus oleh pemberita hoax. Kemudian untuk selanjutnya itu periksa perbandingan faktanya. Lihat dari gambar, lihat dari video, kemudian kebenarannya itu di mana lokasinya, siapa yang menyampaikan, kemudian keaslian fotonya harus juga kita lihat. Sama-sama kita cermati bahwasanya hoax ini adalah musuh kita bersama, musuh keseharian masyarakat khususnya. Kemudian kita tetap ikuti grup diskusi masyarakat anti hoax agar kita bisa menangkal bahwasanya keabsahan kebenaran pemberitaan yang ada. Karena hari ini salah satu musuh perpecahan masyarakat itu adalah pemberitaan yang hoax. Bisa terancam bangsa dan juga daerah karena pemberitaan hoax ini tersebut. Kemudian tangkal hoax, kemudian guna menangkal perluasan berita palsu atau hoax masyarakat, diminta untuk tidak meneruskan informasi atau kabar yang belum jelas sumbernya. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati
yang menggunakan media sosial, jangan asal share, jangan tiba-tiba membagikan pemberitaan ini, lihat judul, oh si A ternyata dia dibunuh atau dihilangkan. Kemudian dia hanya melihat judul tapi tidak melihat isinya dulu. Seharusnya lihat judul, buka dulu isi beritanya, sejauh mana keabsahannya, kemudian lihat sumbernya, lihat fotonya, lihat videonya. Pada situs atau portal berita serta melakukan suatu postingan atau informasi hoax pada kanal Facebook maupun Instagram, masyarakat juga dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dengan melayangkan ke email. Kemudian mungkin ini hanya sekilas atau mengulas kembali apa yang saya sampaikan materinya, memahami tentang hoax ini juga sudah menjadi sebuah kebiasaan kita semua yang harus diantisipasi. Makanya saya tidak panjang menyampaikan materi karena ini menjadi sebuah seperti makanan gitu. Karena setiap hari, setiap jam masyarakat itu menggunakan medsos. Jadi pada intinya kembali ke diri kita semua, karena sekarang juga berlakunya undang-undang IT ataupun penyebar kebohongan, nanti kita akan berurusan dengan pihak hukum. Mungkin itu saja moderator, penyampaian dari saya, singkat, padat. Yang penting saya yakin dan memahami masyarakat Indonesia, khususnya Riau, Bengkalis, sudah cerdas menanggapi pemberitaan yang miring ataupun hoax. Sekian dari saya, Andika Putra Kennedy, Andika Sakai, asli Putra Bengkalis, Desa Kesumbu Ampai. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika. Singkat, padat, dan berbobot sekali ya. Oke, baik. Terakhir kita akan mendengarkan opini dari key opinion leader kita, yaitu Mas Rana Rayendra SI.com. Mas Rana, monitor. Halo. Halo, oke. Mas Rana ini adalah... Selamat sore. Sore, ini dengan sore ya, tadi dari siang ini. Oke, Mas Rana Rayendra SI.com ini merupakan CEO dari Bicara Project ya Mas ya? Jadi boleh diterangkan, nanti dijelaskan ke kita, dikenalkan kepada kita, sekaligus nanti opini dari Mas Rana terhadap pembicara tadi yang sungguh bagus-bagus banget tadi sebelum Mas Rana tadi. Baik, Mas Rana, saya waktu 20 menit, saya persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore partisipan dan seluruh narasumber pada siang hari ini. Tadi saya sudah mendengarkan pemaparan keren-keren banget, mulai dari tentang hoax, media sosial, privacy, terus kita juga belajar tentang digital skill. Itu memang sangat penting banget, harus kita kuasai di era sekarang. Seperti titel saya yang sudah ada di poster, bahwa saya adalah CEO dari Bicara Project. Bicara Project itu sendiri adalah sebuah startup digital yang memang kita bergerak di bidang communication skill. Terdapat 7 kelas di dalam Bicara Project, yaitu pertama public speaking class, personal branding class, digital content, digital creative content class, entrepreneur class, makeup class, dan juga journalist class. Kalau kita rangkai semuanya adalah sebuah kegiatan komunikasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan skill improvement dari masing-masing individu. Kalau kita relate dengan tema kita hari ini, internet berbudaya atau berbudaya berinternet, memang salah satu bidang studi di Bicara Project itu tentang digital creative content. Kita memang sangat fokus sekali di dunia literasi digital. Berangkat dari basic saya sebagai seorang jurnalis tahun 2015 dan seorang news presenter di salah satu TV nasional, itu memang menghantarkan saya sangat peka dalam dunia media. Lalu dalam 3 tahun terakhir, saya memang fokus di bidang digital karena saya bergabung di Narasi besutan Najwa Shihab. Kita belajar tentang literasi digital. Kalau kita rangkum dari tadi obrolan keempat narasumber ini, memang yang terpenting adalah bagaimana kita punya digital skill dan etika dalam bermedia sosial. Karena banyak sekali ya
warga net atau kita sebut sebagai netizen itu melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya itu mereka tidak memikirkan apa itu dampak. Mereka menulis sebuah postingan tanpa mereka berpikir. Lalu mereka memposting sebuah video tanpa berpikir dampaknya seperti apa. Karena mungkin yang dipikiran dia adalah, follower saya masih sedikit, masih puluhan, masih ratusan, nggak akan berdampak. Padahal kita nggak tahu di antara puluhan followers itu apakah dia ada kemungkinan merepost lalu akan tersebar. Gitu. Jadi nggak melulu harus postingan atau sosial media yang followersnya harus banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan dari kita itu suka jarang banget baca. Suka males banget untuk membaca. Budaya membaca kita itu sangat rendah sekali. Kalau saya riset di kantor saya yang lama, itu memang kekuatan baca anak muda zaman sekarang itu sangat rendah sekali. Gitu. Jadi ada orang yang mungkin tidak baca caption, baru baca kalimat pertama, dia langsung berasumsi sendiri. Lalu dia balas. Dia posting, dia repost. Begitupun juga dengan video. Video mungkin dia baru nonton di menit pertama, langsung buat asumsi sendiri. Dan memang di era sekarang, apalagi dengan generasi Z, itu mereka lahir di dunia yang sangat instan. Gitu ya. Mereka tidak merasakan bagaimana menunggu berbalas surat, tidak merasakan effort kita untuk mencari pengetahuan itu melalui perpustakaan, tidak merasakan effort kita itu menunggu telepon, gitu. Semua bisa diakses dalam hitungan detik bahkan. Jadi itulah yang membuat budaya internet di Indonesia itu terkesan kurang bisa memanfaatkan teknologi. Banyak WA group yang sering menyebarkan hoax. Banyak WA group yang menyebarkan sebuah video yang itu belum tentu kebenaran. Ada video yang cuma dipotong lalu disebarkan. Gitu. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Makanya di Bicara Project kita memiliki visi agar semua generasi muda di Indonesia itu memiliki communication skill yang baik. Karena mulai dari komunikasilah semua akan berefek. Bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita menulis pesan, itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Kalau dari awal aja komunikasi kita sudah salah, sudah keliru, pesannya tidak sampai, mungkin dari orang ke-1 pesannya A, sampai orang ke-5 jadi Z. Nah, itulah yang berbahaya, yang sering menjadi misunderstanding. Gitu. Maka Bicara Project ini lahir agar kita semua memiliki skill dasar, yaitu komunikasi, dimulai dari public speaking. Lalu berkembang lagi dari personal branding, berkembang lagi ke digital content. Nah, jadi itulah yang harus kita miliki sekarang. Itulah yang harus kita kuasai sekarang. Berbudaya internet itu bagaimana internet ini menjadi ruang yang sehat. Karena ada besar kemungkinan 10 tahun lagi kita akan full belajar atau full kerja melalui daring. Ada kemungkinan nanti 10 tahun lagi yang sekarang ini hiburan kita adalah internet, bisa jadi nanti 10 tahun ke depan justru kita bekerja dan belajar dari internet, tapi hiburan kita itu secara offline. Akan terbalik modenya. Akan sangat besar kemungkinan seperti itu. Karena kita melihat dengan kita bekerja secara daring, kita bisa mengerjakan
kita bisa bekerja beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Efisiensi. Begitu juga dengan sekolah. Nah, jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, berbudaya internet yang baik, kita ada etika dan etiket dalam bermedia sosial dan dalam dunia digital, bagaimana kita mau mencapai Indonesia yang go digital? Gitu. Dan itu dimulai dari siapa? Dari kita sendiri. Kita harus punya sifat yang skeptis. Kita harus punya sifat yang budaya membaca. Kita harus punya sifat yang harus verifikasi. Gak semata-mata kita dapat informasi, kita sebarkan. Dulu di narasi ada namanya gerakan Indonesia butuh anak muda. Why anak muda? Karena anak muda lah yang akan menggerakkan Indonesia 10 tahun mendatang. Kalau kita tidak bidik dari sekarang, bagaimana 10 tahun lagi masa Indonesia? Nasib Indonesia ini seperti apa? Jadi buat teman-teman partisipan, ini adalah pelajaran yang berharga banget dari 4 narasumber kita, bahwa kita harus menjaga rekam jejak digital kita. Kamu posting sekarang, 10 tahun lagi mungkin akan masih ada. Saya aja sekarang masih suka lihat postingan Twitter saya 10 tahun yang lalu, postingan Facebook saya yang 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, itu semua masih ada terekam di jejak digital. Jadi berdigitallah kita dengan etika yang baik. Tingkatkanlah skill digital kita. Jangan kita merasa, oh saya sudah senior, saya tidak perlu belajar lagi. Tidak ada orang yang pintar, hanya orang yang mau terus improving, orang yang mau berkembang. Tidak ada orang yang bodoh, hanya orang yang berhenti belajar. Jadi buat teman-teman semua masih ada waktu, dan kita punya kesempatan itu semua. Sekarang zamannya bukan kita belajar sama orang yang lebih senior, tapi ada juga yang kita masih junior pun kita bisa memberikan sharing ilmu. Jadi jangan takut, jangan kita merasa gengsi untuk belajar ke orang yang lebih muda. Kita sama-sama harus belajar bahwa dunia digital itu adalah dunia yang sangat ketat. Jadi kalau misalkan kamu masuk ke marketplace, kamu masuk ke edutech, kamu masuk ke semua ranah-ranah yang digital, semua serba teknologi, itu adalah dunia yang sangat ketat persaingannya. Jadi harus kita pupuk dari sekarang. Kuncinya itu, kamu harus sikap skeptis, kamu harus verifikasi, dan kamu budayakan membaca. 3 kunci itu akan menyelamatkan kamu, dan kamu bisa menjadi leader di dunia atau di era digital kelak. Kurang lebih seperti itu. Semangat banget nih Mas Rana nih, keren sekali. Yes. Oke, baik. Terima kasih Mas Rana. Nanti kita lihat ada pertanyaan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik. Siap. Terima kasih Mas Eriko. Sama-sama Mas Rana. Terima kasih pembicara key opinion leader yang baik, juga pengenalan itu yang penting sekali ya. Bagaimana cara kita meningkatkan communication skill sebagai bagian dari medsos kita sendiri gitu. Oke, baik. Sebelum masuk ke tanya jawab, jangan lupa para peserta untuk subscribe YouTube channel kita Siberkreasi dan follow Instagram dan Facebook kita di @siberkreasi. Dan nanti sepanjang narasumber kita menjawab pertanyaan dari para peserta boleh mengisi post text ya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh admin. Jadi mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita tampilkan. Ada 2 pertanyaan buat Pak Rauf Azizi nih Pak. Pertama dari Robi Zulpandi, asal Kota Medan. Pertanyaannya, teknologi digital dinilai dapat membantu pelestarian dan penyebarluasan peninggalan sejarah ataupun budaya. Dengan teknologi digital pula,
budaya sebuah kelompok masyarakat dapat diakses dengan mudah oleh khalayak luas. Lantas, bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk mendukung budaya sebuah bangsa? Mampukah era digital memberikan kontribusi nyata bagi upaya memajukan kebudayaan sekaligus merajut spirit multikulturalisme? Kemudian ada pertanyaan dari Ahmad Zamroni, dari asalnya Indragiri Hulu Riau. Saat ini banyak sekali situs-situs media yang memberitakan hal-hal yang kadang terkesan hoax. Bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui jika media yang memberitakan itu adalah media yang kredibel atau media abal-abal? Ya, ini kayaknya penting sekali nih, Pak. Baik, Pak Rauf, waktu dan tempat kami persilakan, tolong dijawab dengan efisien, Pak, ya. Waktu kita mepet. Suaranya, Pak. Tes. Oke. Ya, Pak, sudah buat. Terima kasih kepada Pak Moderator. Untuk pertanyaan pertama tadi panjang sekali, Pak, ya. Panjang. Intinya, mampukah era digital memberikan kontribusi nyata bagi upaya memajukan kebudayaan sekaligus merajut spirit multikulturalisme? Jadi levelnya di negara ini, Pak, bangsa maksudnya. Siap. Oke, saya mulai menjawab dari pertanyaan kedua terlebih dahulu. Bagaimana cara membedakan antara media yang kredibel dan media yang abal-abal. Nah, kebetulan saya juga aktif di jurnalis. Saat ini menjabat sebagai sekretaris PWI Kabupaten Indragiri Hulu. Dan kebetulan juga punya salah satu media online, karena sekarang memang zamannya online, yaitu riaukarya.com. Nah, untuk membedakan media yang memang betul-betul kredibel dan media abal-abal, itu sebenarnya cukup mudah sekali. Hal yang pertama yang harus kita lihat, itu siapa sih penanggung jawabnya. Nah, ada nggak struktur redaksinya. Jadi kalau sebuah media itu tidak ada penanggung jawabnya dan tidak ada box redaksinya, nah itu bisa dikatakan medianya tidak bertuan, gitu kan? Tidak bertuan itu bisa dikatakan abal-abal. Nah, kemudian Dewan Pers sendiri sudah membuat aturan bagaimana media ini menaikkan harkat dan martabat media. Salah satunya melalui namanya verifikasi Dewan Pers. Ada 2 tingkatan di verifikasi tersebut, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, untuk verifikasi ini juga menjadi syarat di kabupaten kota untuk kerjasama. Jadi kalau media biasanya tidak terverifikasi Dewan Pers, maka dia tidak bisa juga berpartner dengan pemerintah. Itu sudah diterapkan di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Riau. Nah, kemudian di situs Dewan Pers itu juga sudah tinggal kita klik untuk pencarian nama perusahaan atau medianya. Di situ tinggal kita klik, muncul biasanya nama ya media-media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan peran media sosial untuk meningkatkan budaya, itu sangat penting sekali, karena memang sekarang eranya era digital, mau tak mau, suka tak suka kita harus menggunakannya. Jadi ibaratnya sebuah kegiatan kebudayaan, jika dilaksanakan di sebuah daerah, kalau tidak dimediakan, baik itu media sosial atau media mainstream lainnya, dia yang tahu hanya orang situ-situ saja. Orang di mana tempat kegiatan itu dilaksanakan. Nah, beda halnya ketika sebuah kegiatan khususnya kegiatan kebudayaan itu dimasukkan di media sosial, dimasukkan di media mainstream dan lain sebagainya, maka akan banyak orang tahu. Apalagi internet ini kan tidak terbatas. Dia tidak hanya terbatas ruang saja, tapi dia bisa diakses oleh orang seluruh dunia. Jadi banyak hal-hal kebudayaan itu yang kalau memang kontennya itu dibuat menarik, tidak menutup kemungkinan itu menjadi daya tarik bagi wisatawan ataupun masyarakat, khususnya mungkin warganet yang melihatnya. Mungkin itu saja untuk sementara, Pak Moderator, jawaban dari kami. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Rauf.
Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan buat Pak Made nih. Siap, silakan. Iya. Saya sembari dalam perjalanan. Oke Pak, ini ada pertanyaan untuk Pak Made Ya. dari sebentar Pak. Oke, pertama dari Febrianto, Kabupaten Bengkalis. Ya. Bagaimana cara pembuktian bahwa akun media sosial seorang itu sedang dihacker yang mengakibatkan pencemaran nama baik seseorang, karena mengingat ini bisa jadi terjadi bahwa itu akunnya bohong atau akunnya sedang dihack gitu Pak. Jadi itu ya satu Pak. Kedua ini dari Safria Dodi, asalnya dari Hulu. Bagaimana langkah dasar atau ilmu dasar apa yang harus dikuasai agar bisa menjadi hacker? Ilmuwan ini Pak, dia bilang hacker itu ilmuwan. Siap. Baik Pak. Oke, mungkin saya jawab. Pertama, ketika kita bicara misalnya akun kita diretas dan ingin dibuktikan itu, kita ada dua hal. Ketika kita ingin menjadikan bukti elektronik, maka kita harus melakukannya dengan hati-hati. Artinya, apakah memang hal itu dilakukan dari akun kita? Tentu saja ada beberapa tahapan, termasuk juga dengan mengontak ke pengelola daripada sistem tersebut. Kemudian ada satu hal lagi. Jadi walaupun kita sudah memiliki, misalnya dalam kasus penyidikan, ketika kita memang sudah melihat dari akun elektronik tersebut, masih dilihat lagi motifnya. Sebetulnya motifnya apa? Dan khusus untuk media sosial ini dikenal namanya forensik sosial media ya. Jadi dalam forensik media sosial media itu bagaimana kita menelusuri dari pengaksesan media sosialnya, pengaksesan internetnya, dan kemudian semua itu mengerucut memang kepada orang yang memiliki akun tersebut. Jadi bisa saja kita pura-pura ngaku akun kita diretas, tetapi ternyata dari bukti digital itu memang ke orang dia sendiri gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan dari bukti-bukti yang terkait. Jadi tentu saja tidak hanya dari pengelola akun. Kita lihat dari jaringannya, dari perangkat device yang mengakses mobile device-nya sendiri. Nanti itulah yang akan diolah oleh penyidik ataupun digital forensik yang khusus membidangi masalah media sosial. Jadi itu semua rekam jejak digital itu bisa direkonstruksi untuk membuktikan apakah memang akun itu diretas digunakan oleh kita. Sebab bisa saja digunakan oleh orang lain, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja kita mengaku-ngaku bahwa kita sendiri. Jadi ada tahapan yang namanya penyidikan dalam istilahnya penanganan bukti elektronik terlebih dahulu, kemudian nanti ada analis forensik digital yang akan mengetahui apakah memang benar itu dilakukan. Nah, untuk pertanyaan kedua, ketika kita ingin menjadi tanda petik hacker yang ilmuwan, yang namanya menguransi itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah knowledge, pengetahuan yang menjadi mendasari dari kompetensi tersebut. Kemudian kedua adalah skill menerapkan knowledge tersebut. Yang ketiga adalah attitude, perilaku. Nah, artinya ketika kita ingin bergerak di dalam bidang misalnya security, maka kita juga harus memahami knowledge dasar bidang security. Sayangnya knowledge itu kadang-kadang orang malas, yaitu matematika. Jadi kalau kita ingin mendalami lebih lanjut, ya mau tidak mau, matematika, teknik dasar komputasi, teorinya harus dikuasai. Kalau memang akan lebih lanjut. Sedangkan kalau kita hanya menguasai skill-nya, artinya kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada, solusi-solusi yang sudah ada, alat bantu yang sudah ada untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi tadi ilmu dasarnya kalau di bidang komputer itu ya tentu saja tidak lepas dari masalah matematika biasanya, dan tentu saja skill-nya juga harus dilatih. Mudah-mudahan jawaban saya cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Made. Jangan pulang, hati-hati di jalan, Pak. Terima kasih. Kemudian ini buat Pak Andika nih. Buat Pak Andika ada 2 pertanyaan juga. Bagaimana memvalidasi setiap berita dari informasi yang masuk ke kita? Maksudnya apakah itu termasuk hoax atau tidak? Mungkin begitu ya Pak Andika ya. Itu dari pertanyaan dari Nindya Hafisa. Lalu dari Safrina Dina, ini kota asalnya Tambilahan. Menurut Bapak, bagaimana trik dan sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi berita hoax yang lagi marak sekarang ini, dan bagaimana cara untuk memfilter berita hoax tersebut? Yang pertama tadi bisa diulangi, moderator? Bagaimana memvalidasi setiap berita dan informasi yang masuk ke kita? Maksudnya apakah itu hoax atau tidak? Maksudnya mungkin begitu Pak ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya jawab. Simpel saja sebenarnya.
kemudian kita lihat pemberitaannya itu dulu gitu. Dia mengenai hal apa yang disampaikan, informasi atau isu apa yang disampaikan, kemudian kita lihat sumbernya dari mana. Ketahui dulu sumbernya gitu. Ketahui sumber, kemudian gambar ataupun video yang harus kita pahami keasliannya. Tentu kalau sumbernya sudah benar, kemudian situsnya itu adalah situs yang benar, tentu itu sudah benar. Tapi kalau sesuai yang disampaikan oleh moderator yang tadi, yang Bang ini menyampaikan bahwasanya keabsahannya itu penanggung jawabnya siapa. Itu saja kita cari gitu. Ya. Itu yang pertama tadi itu ya. Ya, Mungkin itu Pak. kalau untuk yang kedua tadi juga simple juga bagi kita. Sebenarnya kita ingin cari tahu sebenarnya atau tidak, itu kan tergantung kita. Dan pemberitaannya apa yang kita baca. Kalau itu bisa menjadi sebuah motivasi ataupun dorongan kita untuk semangat dari isu yang kita baca, berita kita baca, kita lebih perdalamkan lagi gitu. Simpel saja. Tidak ada istilahnya tidak merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain gitu. Tapi jangan di-share kalau itu menurut kita ragu gitu. Mungkin itu Pak Moderator. Baik. Terima kasih Pak Andika. Maaf ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3:30. Kepada Pak Robi dan Bang Rana, maaf pertanyaannya tidak bisa kita tampilkan. Baiklah. Mungkin ini adalah persiapan kita untuk selesai. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada para peserta untuk memastikan seluruh peserta sudah melakukan post-test dan pre-test. Oke, sebentar. Saya akan membacakan pemenangnya ya. Ini udah ada nih. Ya, kepada Robi Zulpandi, Ahmad Zamronino, Rina Lukitasari, Febrianton, Safria Donido, Nidia Hafizah Hikmahno, dan Safrina Dina. Selamat, Anda mendapatkan voucher. Nanti akan dihubungi oleh admin kita ya untuk selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sesi foto dulu. 2 sesi foto. Foto pertama nanti foto seperti biasa, seperti kita mirip foto KTP, tapi jangan mirip foto KTP ya. Yang kedua nanti kita sambil mengepalkan tangan. Oke, satu sesi kita ambil 2 foto. Mohon semua peserta untuk membuka kamera. Ya, kameranya tolong dibuka. Ya, oke. Saya hitung dari 5 ke 1, nanti kita foto. Baiklah, foto session pertama ini kita ambil 2 foto dulu. Mulai ya. Oke, kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bagus juga nih. Idenya Bang Rana bisa juga. Oke, mulai lagi ya. 1 kali lagi untuk session pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Session kedua ini kita mengepalkan tangan ya untuk menunjukkan bahwa kita bersatu dan kita semangat semua. Oke, semuanya sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik. Ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi seluruh yang terlibat langsung secara webinar ini dan tidak langsung juga. Terima kasih kami kepada Bapak Muhammad Raur Azizi SPDI, kepada Bapak Dr. Renat Imade Wiryana Eskom SSI MAPSC, Bapak Robi Amirlus SSOS MSI, Bapak Andika Putra Kennedy ST, juga Mas Rana Rayendra SI Kom. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah karena telah berbagi pengetahuan kepada kita semua. Baik, saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup acara ini dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Dadah. Iya, semuanya terima kasih.